Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Irene Putri Rambunodweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah review buku ke-8 tentang aktivis media etika penelitian, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan bagian pertama yaitu tentang proses aktivisme. Aktivis biasanya terdesak waktu, dijejali antara kebutuhan tenaga kerja yang dibayar untuk menghidupi diri sendiri dan keinginan untuk mengendalikan apa yang disebut waktu luang untuk aktivisme, sehingga dapat dipahami bahwa mereka mungkin lebih memilih untuk berkolaborasi dengan peneliti yang berkomitmen untuk menawarkan proses dan hasil yang bermanfaat. Peneliti juga menyulap potensi konflik antara keinginan untuk menggunakan sumber daya penelitian dan waktu untuk mendukung gerakan sosial, kepercayaan dan tekanan dari Badan Pendanaan dan Penelitian Universitas Struktur yang menuntut keluaran ilmiah dan pelaporan ke atas. Triknya adalah menemukan cara untuk berkolaborasi menuju tujuan bersama dari transformasi sosial sambil mengurangi potensi dampak negatif dari persaingan tuntunan. Kebanyakan saat ini, aktivis penelitian akan memiliki tujuan yang sah, termasuk keadilan sosial, bertujuan dalam penelitian, dan sebagai aktivis bagaimanapun, apa yang telah disadari selama bertahun-tahun bahwa pekerjaan dapat dilihat dalam pandangan yang berbeda. Dari yang benar-benar aktivis, proses penelitian sambil berakar pada gerakan dan secara bertahap menghabiskan lebih banyak waktu untuk penelitian karena kita tersodot ke dalam institusi perlahan menjauh dari lingkungan aktivis. Upaya dalam menangani hubungan kekuasaan yang multidimensi, yang saling bertentangan dan terkadang berbeda tujuan, yang merupakan penelitian aktivis. Menggerakkan energi kita dan waktu untuk membangun hubungan melalui dialog yang terbuka dan generatif. Ketika aktivis tidak lagi menjadi penerima manfaat dari aktivisme penelitian, maka mungkin kita tidak lagi berhak untuk menganggap pekerjaan kita seperti itu. Salah satu cara para aktivis memperoleh manfaat dari penelitian adalah pekerjaan. Mereka dapat diperluas dalam buku, artikel, dan publikasi yang mereferensikan proyek dan ide-ide yang telah mereka bagikan dalam wawancara atau kelompok fokus. Protokol etika penelitian standar mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari peserta dan bagian dari proses. Ini juga termasuk ketentuan untuk anonimitas untuk melindungi data peserta. Pembahasan yang kedua yaitu aktivis media anonimitas. Ironisnya, aktivis media berbagi tujuan politik untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak bersuara. Jalan yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk bersuara. Namun, aktivis media membutuhkan anonimitas dalam publikasi penelitian dapat diartikan sebagai struktur lain, lagi mekanisme untuk membungkam suara. Sementara ide-ide mereka bisa diperkuat melalui penelitian, melalui anonimisasi, penghapusan nama subjek, berbicara langsung.
Terkadang menjaga anonimitas itu penting dalam politik yang berbahaya iklim. Misalnya, menjaga anonimitas mungkin menjadi kunci kebebasan atau bahkan kelangsungan hidup orang yang diwawancarai, di mana diwawancarai menempatkan aktivis media pada resiko pengawasan, kriminalisasi, dan lebih buruk lagi tangan negara. Anonimitas memungkinkan peserta untuk mengekspresikan perspektif kritis terhadap pemerintah atau masyarakat, dan ini harus tanpa risiko keselamatan pribadi mereka. Potensi pembungkaman suara, kriminalisasi, aktivis media, dan pelanggaran non-persetujuan tak terucapkan untuk dikutip adalah semua yang lebih menonjol bila peneliti dan peserta penelitian tidak berbagi identitas atau lokasi sosial. Dinamika mungkin memberikan akses ke suara untuk beberapa, tetapi bukan yang lain, dengan cara-cara yang memperkuat titik temu struktural yang sudah ada penindasan, bahkan dalam kelompok penelitian yang bekerja melawan penindasan ini. Struktur dalam prinsip dan praktik seharusnya tidak diserahkan pada penelitian. Peserta harus mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan sulit terkait dengan anonimitas. Sebagai contoh, pekerjaan tambahan yang dikompensasikan, proyek penelitian mungkin dapat menerima dana tambahan untuk mempekerjakan aktivis untuk terlibat dalam kolaborasi penelitian lebih lanjut, untuk mengatur kelompok fokus, melakukan interview, membuat seni media, membangun situs web, mengadakan acara, dan sebagainya. Ini dana dapat diterima oleh para aktivis dengan sedikit atau bahkan tanpa kesadaran sama sekali akuntabilitas yang dibutuhkan oleh badan pendanaan penelitian untuk penyelesaian pekerjaan, pembatasan pembayaran, persyaratan pelaporan, dan sebagainya. Bantuan dapat ditawarkan untuk jika dana dan lembaga pendanaan memungkinkan, kapan beberapa peserta telah menyetujui transkripsi dan yang lainnya belum. Itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah data harus ditangani secara berbeda, misalnya tidak mengutip transkripsi yang tidak disetujui merupakan kondisi kutipan. Peserta mungkin merasa tertekan untuk melakukan persalinan untuk dikutip. Praktik etis kepemilikan peserta dan kontrol atas data wawancara dengan demikian dapat mengakibatkan konsekuensi tak terduga. Dari buruh aktivis media yang tak terduga, menimbulkan pertanyaan apakah sebaiknya atau layak untuk menyertakan dan membayar peserta di setiap langkah penelitian. Hal tersebut tentu memakan waktu dan menyebabkan keterlambatan publikasi. Untuk melakukan penafsiran dalam penelitian dapat menimbulkan perasaan bahwa partisipasi penelitian adalah tenaga kerja teralienasi, di mana nilai lebih yang dirasakan dari tenaga kerja partisipan diabstraksi oleh peneliti, meskipun praktis etis oleh para aktivis media dan aktivis penelitian berbagi tujuan transformasi sosial. Mereka mungkin memiliki komitmen yang sama tetapi berbeda untuk penelitian. Cara intuitif dan heuristik ini terlibat dengan aktivis dapat membawa peneliti lebih dekat dengan berkolaborasi dalam penelitian dan produksi media.
saling bekerja sama ruang, kedua belah pihak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan masing-masing. Meskipun pengaturan ini tidak menghilangkan ketidakseimbangan kekuasaan, namun dapat menciptakan kondisi sosial untuk dialog yang terbuka dan saling menguntungkan pertukaran melalui kolaborasi dalam kegiatan yang tidak diprakarsai oleh peneliti, aktivis, maupun peneliti bisa berinisiatif menciptakan ruang untuk partisipasi timbal balik. Demikian presentasi saya, terima kasih.